Saya merasa bahagia seperti saya ini sudah ada di surga. Dan oleh karena itu, sebagai sesepuh dari keluarga besar ini, saya memandang wajah Yesus. Yesus, tidakkah hamba-Mu yang hina-hina ini? Yesus, lindungilah saya dan keluarga besar saya. Saya gemetar lihat bagaimana wajahnya dia. 85 tahun usia saya, nama saya Blasius ya. Satu, memang Blasius itu ada kendi yang biasa menuangkan air kendi. Oke deh, saya lebih senang memberi daripada kalau kau menanam maka kau bisa memanen. Tapi kalau kau tidak tanam, kau tidak akan bisa memanen. Prinsip saya seperti itu. Diterima oleh Paus Yohanes dan ikut misa di kapel pribadinya. Direkomendasikan, maka bertiga saya dan istri saya almarhum, kami ikut misa hanya 30 orang. Mudah-mudahan suara masih, potongan sih masih bagus lah. Suara masih cukup keberlapan untuk pidato. Tetapi naik tangga setengah mati di pesawat. Hampir-hampir baru digendong sama orang. Pergi ke mall, karena naik tangga nggak bisa keseimbangan. Nona-nona cantik ini pegang otak dari kami. Saya merasa bahagia seperti saya ini sudah ada di surga. Apa enggak? Terima kasih. Mudah-mudahan saya masih bisa kembali. Lukisan hidup Joseph Blasius Bapa. Bicara tentang pengalaman hidup, beliau adalah gudangnya. Joseph Blasius Bapa adalah si sulung yang nekat dan berani. Joseph Blasius Bapa memiliki 8 orang adik laki-laki dan 2 orang adik perempuan. Menjadi yang sulung dalam keluarga sebesar ini, ditambah lagi kenyataan bahwa adat Flores mengistimewakan posisi sulung dalam keluarga adalah suatu hal yang menyenangkan. Tahun 56 masuk Jakarta, berarti saya sudah berapa ya? 60 berapa tahun? 60 tinggal terus-menerus di Jakarta. Pan saya lahir 38. Jadi di ND saya lihat pohon sukun yang dia duduk merenung. Pancasila. Saya dengar cerita bahwa dia membuat wayang tonil. Berkenalan dengan seluruh pastor-pastor Jerman, Belanda, karena beliau itu bisa bicara Jerman, Belanda, Inggris, Prancis. Bung Karno itu orang yang brilian kan. Konon, setelah menyelesaikan sekolah rakyat di ILI Momere, Joseph Blasius Bapa bersekolah di SPM Yapentom Momere. Joseph Blasius Bapa mulai sering diam-diam bolos sekolah. Pun demikian, kenakalan ini tidak asal dilakukan, melainkan direncanakan dengan sangat cermat. Sebelum bolos, beliau akan membuat surat sakit bohongan yang ditandatangani oleh ayahnya sendiri. Tanda tangan itu tentu saja hasil tiruan Joseph Blasius Bapa. Dengan bermodalkan surat sakit dan tanda tangan bohongan itulah beliau melepaskan diri dari rutinitas sekolah. Setelah selama beberapa waktu tinggal di Makassar, Joseph Blasius Bapa kembali ke Momere untuk kemudian melanjutkan dan menyelesaikan sekolah menengahnya di Ndao ND. Saya lahir 38. Saya SMP Ndao sampai tamat pemilu 55. Ya. Kami ikut kampanye. Lalu saya masuk SMA Suradikara.
Tetapi hanya 6 bulan, saya minta ayah saya mau ke Jakarta. Lalu di Jakarta, saya sekolah di SMA Canisius di Menteng. Jadi saya hidup di era Orde Lama dan Orde Baru dan Orde Reformasi. Awal mula Joseph Blasius Bapa meniti karir dan merantau ke Jakarta. Joseph Blasius Bapa berbakti pada negara dan kesaksian Joseph Blasius Bapa atas gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Saya masuk Jakarta pada usia saya waktu itu tahun 56, saya 18 tahun. Jadi saya terus tinggal sampai dengan saat ini, punya anak, cucu, malahan punya cicit cece. Sudah 5 generasi. Anaknya punya, Melki punya anak, itu cucu saya sudah punya anak juga. Jadi saya ini sudah bukan lagi kakek biasa. Ingatan kantor saya kan bersebelahan. Saya bergaul dengan para jenderal yang sangat terbatas. Ya, Nasution, Bintang 3, Karta Bintang 4, Karta Kesuma, Kepala Staf Bintang 3. Yang lain itu orang Sugandi Bintang 1. Yang lain itu kolonel-kolonel. Kami bergaul sama mereka selama 3 tahun. Dan anak saya Melki itu baru berumur 2 tahun. Jadi, saya kadang-kadang 2 di Sanering, bukan di Konsinyering. Bisa 2 minggu nggak pulang saya. Adik-adik saya, termasuk Femi punya bapak yang ngantarin saya pakaian. Itu terjadi tahun 65. Dan rumah saya dengan Yani itu jaraknya hanya 100 meter. PKI menjadi salah satu peristiwa kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa berdarah 58 tahun lalu itu akan terus diingat seluruh rakyat, terutama orang-orang yang menjadi saksi mata tragedi itu. Joseph Blasius Bapa menjadi satu-satunya saksi mata peristiwa G30 SPKI yang masih hidup sampai saat ini. Pada tahun 1965, kala G30 SPKI meletus, Blasius Bapa merupakan pimpinan harian pusat pemberitaan APRI. Blasius terlibat dan menjadi saksi mata dalam penggalian pahlawan revolusi di Lubang Buaya. Dan saat itu saya sudah 3 tahun bekerja di staf Angkatan Bersenjata. Waktu itu tidak ada istilahan kami, SAB. Jadi sekarang kalau tanggal 1 saya ke Lubang Buaya, saya seorang diri. Nanti berdiri dengan cucunya, anak cucunya pahlawan revolusi, Jokowi Salami. Tadinya kami banyak orang, satu persatu sudah dipanggil Tuhan. Mungkin tinggal saya dengan Sintong Panjaitan. Tapi yang ada di Lubang itu saya, saksi hidup. Ngeri. Lubang sekecil gini, 7 orang dimasukkan kepala ke bawah, ditembakkan lagi dari atas. Itulah kejinya PKI. Waktu itu tidak ada istilahan kami, SAB, di mana kepala stafnya Jenderal Nasution, direktur saya itu Brigjen Sugandi, ya, Angkatan Darat, kemudian harian AB, saya duduk sebagai staf redaksi di sana, dan anggota saya di kantor berita ini ada sekitar 30-an orang. Di luar harian Angkatan Bersenjata, wartawan HB. Jauh sebelum peristiwa itu, kami sudah memantau situasi yang terjadi di Lubang Buaya itu. Bahwa di sana itu ceritanya ada gerakan masyarakat atau massa dengan tari-tarian, genjer-genjer dan lain-lain itu. Wartawan kami, wartawan Hankamnya itu sudah mengetahui lokasi itu, pemusatan daripada suatu kegiatan, begitu. Jadi saya ke sana dalam kapasitas sebagai pimpinan kantor berita Angkatan Bersenjata pada saat itu. Kami semuanya sebenarnya sipil semua. Saya ditawarkan untuk setingkat paman jadi mayor, tapi saya harus ikut latihan di Batu Jajan. Saya nggak mau. Saya lebih baik sipil aja. Kalau saya terus kan mungkin saya
pensiun dengan brigjen atau majen barangkali. Jadi setelah mereka gagal menculik Jenderal Nasution, lolos di situ, untung dengan Suparjo menyatakan habislah kita, karena inilah komandan tertinggi tentaranya dia ini. Jadi setelah mereka gagal menculik Jenderal Nasution, lolos di situ, untung dengan Suparjo menyatakan habislah kita, karena inilah komandan tertinggi tentaranya dia ini. Dia loncat ke sebelah kedutaan besar Irak, kemudian diselamatkan oleh ajudan di sekitar Menteng sana. Malamnya baru kami kumpul di Kosta, di mana saya ikut bersama satu truk RPK menduduki Telkom dan RRI. Saya ada di dalam, berdiri di atas truk itu dengan Mayor Yusuf Sirat. Pak Gandhi dan Ibnu Subroto duduk di truk di depan. Setelah G30, SPKI Soeharto yang memegang tongkat komando mendapat dukungan dari seluruh penjuru negeri untuk menumpas PKI secara tuntas. Langkah Soeharto dinilai Blasius Bapa sangat penting. Pasalnya kala itu Presiden Soekarno tak mau membubarkan PKI yang dinilainya merupakan bagian dari revolusi bangsa Indonesia. Jadi kalau Soeharto tidak cepat mengambil tindakan tanggal 1 dengan memerintahkan Panglima Siliwangi Ibrahim Aji dan Panglima Jakarta Umar Widadi Kusuma blokir itu Jakarta, habislah kita. Terlepas daripada kekurangan dosanya Soeharto, kalau saya boleh katakan Bung Karno penggali Pancasila, Soeharto penyelamat Pancasila. Kami hanya diberikan bekal kopi, bubuk kopi, dan kami dengan kapu tangan untuk bisa menutupi kondisi jenazah yang sudah hancur. Jadi 8 orang marinir dipimpin oleh Winanto itu, Hananto atau Winanto, kapten. Terakhir Mayor Jenderal Marinir, Komandan Angkatan Laut. Sekitar tahun 1959, J. Blasius Bapa bertemu dengan Alfreda da Silva di Jakarta. Perkenalan yang kemudian berlanjut pada tumbuhnya perasaan suka di antara dua orang muda ini membawa mereka memasuki pahit dan manisnya masa pacaran. Pada waktu itu, Ibu Alfreda da Silva masih bersekolah di Sekolah Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak di Sukabumi, Jawa Barat. Walaupun Sukabumi terpisah cukup jauh dari Jakarta, J. Blasius Bapa akan selalu menyempatkan waktunya setiap hari Sabtu untuk mengunjungi gadis yang dikasihnya ini. Akhirnya setelah kurang lebih 8 tahun melewati masa pacaran, J. Blasius Bapa mengambil keputusan yang lagi-lagi nekat dan berani. Beliau memutuskan untuk meminang Alfreda da Silva. Mengapa keputusan ini bisa dikatakan nekat dan berani? Bagaimanapun Alfreda da Silva adalah putri raja terakhir Kabupaten Sika, Don Paulus Sentis da Silva. Meminang seorang keturunan raja mungkin tidak akan berani dilakukan oleh banyak pemuda Flores, tetapi hal itu tidak menyurutkan niat J. Blasius Bapa. Dari pernikahan yang berbahagia tersebut, J. Blasius Bapa dan Nyonya Alfreda da Silva dikaruniai 3 putra dan 2 putri, Melkias Markus Mokian, Paulina, Ani, Peter, dan Januar. Kerajaan Kangai, yaitu nenek moyang saya. Kerajaan Sika, istri saya punya bapak neneknya, Raja Thomas. dan kerajaan Nita. Nah, sekarang tongkat kerajaan yang usianya sudah berapa ratus tahun di tangan saya. Jadi kalau omong jelek, saya di Raja Kangai. Diserahkan di depan upacara. Siap. Nenek saya ini. Karena mertua saya itu kakak kandungnya Raja Thomas. Adik kandungnya Raja Sentis menggantikan dia. Itu anaknya saya kawin melahirkan Melki itu. Kegiatan yang digeluti oleh Joseph Blasius Bapa. Yang sekarang pejabat Gubernur Pak Kalake. Kalake. Iya. Itu bapaknya kawan saya. Oh, bapaknya Kalake? Ayo dia ini kan saya dekat sama dia. Dan bapaknya itu Haji Kalake. Haji Kalake. Orang Adonara. Salah satu pejabat tinggi di Pos dan Giro. Waktu itu PT Pos itu masih di bawah perhubungan.
Saya ini asisten Menteri Perhubungan. Oleh karena itu saya kenal dengan seluruh direksi. Termasuk Pak Haji Kalake. Ke Haji Kalake ini, dia suka datang sama saya. Nah, saya berkepentingan setelah saya sudah jadi duta besar, saya menjadi agen daripada penerbangan UTA Prancis, Sabena Belgia, Singapore Airlines selama 10 tahun. Saya berkantor di Hotel Borobudur. Nah, kakak aja ini kami dekat hubungannya. Dan oleh karena itu, sebagai sesepuh dari keluarga besar ini, saya sejak tahun 56 tinggal di Jakarta, tapi saya bolak-balik, sehingga Melki sebagai putra sulung sudah saya kenalkan dengan lingkungan dan keluarga besarnya, asal-usul nenek moyangnya di sini. Sehingga jadilah dia seorang manusia politikus, sudah 4 periode menjadi anggota DPR. Nggak bosan-bosannya, katanya karena rakyat pasti minta. Bupati Koterius menulis surat kepada Bapak Franseda, Bapak Ben Maresai, Bapak PB da Costa Sentis, Bapak Marcel Adam Lagome, dan Blasius Bapak Ketua Umum Keluarga Besar Maumere. Kami 5 ditulis di surat. Isinya adalah tolong dibuat kembali patung Kristus Raja, pelindung kota Maumere dan Kabupaten Singkarak yang hancur dikena bom. Baik Franseda, Ketua Panitia Nasional penyambutan Paus Yohanes Paulus, dia tidak bisa. Ben Maren saya bilang dia tidak tahu cara cari duit, Sentis juga, dan Gomez juga. Maka diserahkanlah kepada saya. Dalam tempo 2 bulan, saya berhasil kumpulkan duit 40 juta. Nah, cari pematungnya siapa? Dari ITB menawarkan iparnya Benny Mordani. Saya bilang tidak, saya punya pematung teman kelas saya, Magnus Solapu. Pak Franseda minta Hercules, kebetulan ada 100 pasukan yang harus ke Maumere mengamankan Paus. Mereka orang Islam, mereka bilang ini wilayah Nabi Isa. Mereka yang gotong masuk ke dalam perutnya pesawat. Dan itulah dikirim kemari. Dan saya berdiri tadi malam juga, saya memandang wajah Yesus. Yesus, tidakkah hambamu yang hina-hina ini? Tetapi Yesus berdiri di atas ini karena saya yang membawa dari Jakarta. Maka 97 saya bisa diterima ikut misa di kapel pribadi. Dan waktu saya habis misa, itu terpilih dari seluruh Indonesia, ribuan yang antre. Saya berlutut, saya bilang, Your Holiness, I beg for your blessing for my family. Dia jawab dengan suara baritonnya, not only for your and your family, but for Flores, for Maumere, for Indonesia. Itulah Yohanes Paulus. Saya merasa bahagia seperti saya ini sudah ada di surga. Tapi kebesaran kita itu adalah di dalam kesederhanaan itu melahirkan pemimpin-pemimpin besar. Kita mempunyai pemimpin-pemimpin Franseda, Ben Marengsai, PB da Costa, Charles Lega, Ian Yosbota yang saya punya guru di SMP Endau, Bung Kanis Rai. Banyak tokoh-tokoh. Kita berpikiran yang sehat, berpikiran yang baik. Jangan mempunyai pikiran yang aneh-aneh begitulah. Jangan mengejar sesuatu yang kita rasa bukan hak kita dan kita tidak sampai mencapainya.
Dan pada tanggal 24 Desember 2023, sehari sebelum perayaan Natal, seorang saksi mata atas peristiwa sadis G30 SPKI akhirnya tutup usia sehari sebelum perayaan Natal. Tabe ama buwan au ketehata dua men gaharata mo ampun mo antu ke lepo makin pemuaja hina gete ama gahar mo anpuan itin mosan lamen weit Joseph Blasius Bapa nian betamate tanah rompotan au bremo semam wawa Jakarta tanah Jawa ama buan nian betamate tanah rompotan ami reta makin detuan walolarun ore reta main mai himo au ebaon inuhan ular tanah orang kangaya radai mau mer emai sai babo himo autiot ewar wali aun ora huler wair ti belatan min sai ganuair wali napun irang ganubao iro wolon Monsinyur, ada satu permintaan saya. Gelora Samador itu jangan dibuat hanya gerbang adat. Kita bikin Basilika Yohanes Paulus. Mungkin 500 susah, tidak susah itu uang. Banyak orang kaya di Jakarta tidak kaya menumbalik, menawarkan apa yang bisa kami buat untuk Flores. Dan kepada siapa? 500 miliar untuk satu basilika. Asal Monsinyur dengan umat dan Pemda, duit bisa. Pemerintah dan Menteri Pariwisata kita jadikan wisata rohani. Monsinyur, jangan hanya menghadiri penanaman kepala kerbau untuk satu gerbang yang sebenarnya juga artinya enggak. Bikin satu basilika Yohanes Paulus yang sekarang sudah menjadi santo. Karena mungkin di hari sudah tua begini, kami bicaranya lebih banyak kepada bagaimana kapan saya masuk surga atau tidak. Panggawang, terima kasih. Mudah-mudahan saya masih bisa kembali.